Oke teman-teman, jadi sebelum berakhir video ini saya akan mempertunjukkan kepada teman-teman ya, ini untuk coffee-nya ini yang kebakar atau yang lupas ya, yang lupas karena lembab. Nah ini saya kupas ya teman-teman, jadi seperti ini jelasnya ya, saya kupas dan saya ganjel dengan solasi ini ya, jadi seperti ini. Nah, saya kupas terus saya ganjel dengan solasi kertas. Oke teman, jadi coba kita nyalakan apa TV-nya mau menyala. Setelah yang short kita kupas ya. Oke, kita colokin ini ya. Nah, udah. Nah, oke teman, jadi TV-nya mau menyala. Oke teman, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, like, dan komen jika ada yang dipertanyakan teman-teman ya, mungkin dari teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita belajar bareng ya. Oke teman, jadi untuk kali ini saya kedatangan TV LG teman-teman, yaitu 32 in ya. Jadi kerusakan TV ini, layarnya itu seperti blank ya, jadi ketika disetar layarnya itu seperti ada garis-garis gitu ya. Jadi lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya nyalakan TV-nya. Oke, ini TV-nya sudah keadaan standby ini ya. Nah oke teman-teman, jadi TV-nya sudah menyala ya, itu ya, backlight-nya sudah kelihatan menyala. Nah teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah tuh tadi ada lap gitu ya, lap gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke teman, jadi layarnya tidak keluar rasternya atau, nah itu hanya sebatas garis-garis ya. Teman-teman bisa lihat sendiri garis-garisnya. Nah seperti itu teman, menyalanya ya. Oke teman-teman, jadi kerusakan TV ini di mana ya? Kita harus bongkar dulu TV-nya ya, biar jelas, biar kita tahu, kita cek ya. Oke, jadi ikutin terus videonya sampai akhir ya, biar teman-teman paham dan tidak terjerumus, artinya tidak salah penanganan ketika mendapat kasus atau perbaikan TV yang seperti ini gitu. Oke, kita lanjut bongkar, let's go. Oke teman-teman, jadi TV-nya sudah kebuka ya, ya. Jadi cukup apa ya, tadi cukup susah sekali ya buka casingnya ini, jadi banyak kancingnya ya. Oke teman-teman, jadi kita coba cek ya, ini TV-nya masih bersih banget ya. Ini power supply-nya. Oke, dan ini ada tikonnya di sini teman-teman. Oke, jadi kerusakan di layar teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba cek kabel fleksibelnya ya. Jadi yang sering terjadi itu adalah ternyata kabel fleksibelnya cuma kotor ya, atau korosi. Jadi seperti video-video saya sebelumnya itu banyak banget ya, ternyata kabelnya ini korosi atau kotor ya, karat. Nah seperti ini teman, kayaknya. Nah ini ada kayak kotoran teman-teman ya. Silo ya.
Coba nanti kita bersihin dulu ini apa ya, kabel fleksibelnya ini menggunakan penghapus ya, di searah aja ke depan udah ke gosoknya. Oke, coba kita cek di sini. Nah, di sini di sini sih lumayan masih bersih ya. Kita coba kita nanti bersihin dengan penghapus. Kelihatannya sih masih bersih, tapi kalau dipakai melihatnya pakai mikroskop itu atau kaca pembesar itu biasanya dia agak korosi teman-teman ya. Jadi kita bersihin aja dulu nanti. Nah, kita coba selanjutnya kita cek fleksibel yang dari tikon ke panelnya. Selamat. Oke, ini ya, kita coba kita copot. Nah, ini ada penguncinya ya teman-teman, kita harus buka dulu penguncinya. Nah, seperti ini, di atas juga nih. Oke. Nah, seperti dia udah. Oke, daripada lama-lama kita iris saja, ini kita potong aja. Nah, beres lah. Nah, ini juga kelihatan agak kotor teman-teman ya. Coba kita nanti ini kelihatan kotor banget ini, kita bersihin pakai penghapus, lalu kita coba lagi, mudah-mudahan koneksinya bisa terhubung dengan maksimal teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kita udah bersihin pakai penghapus, udah kita pasang ternyata masih sama hasilnya, kita bisa cek tegangan di tikonnya ya, di tikon sini ya. Jadi tegangan di tikon dari mainboardnya ini adalah 12 volt teman-teman. Jadi kita cek tegangannya apakah ada, apakah masuk, apakah ngedrop atau berkurang gitu ya. Jadi untuk awal kita bersihin ini aja dulu ya. Oke, bersihin fleksibelnya dulu semuanya. Oke teman-teman, kita pasang ya fleksibelnya. Habis kita bersihin ya, tadi habis saya bersihin. Coba kita tes, kita colokin ya, coba tahu udah ada hasilnya. Kita coba layarnya kita angkat teman-teman, backlightnya sudah menyala ini ya. Coba kita angkat, apa adakah perubahan? Oke teman-teman, jadi belum ada perubahan ya, masih sama, jadi layarnya masih blank. Oke, kita coba cabut dulu ya, cabut dulu. Oke teman-teman, sekarang coba kita cek tegangan pada tikon ini ya. Coba kita cek ya. Nah, kita pakai tester di sini biar kelihatan. Nah, apakah tegangannya masih ada atau tidak? Dulu seperti ini. Coba kita colokin lagi ya. Mana colokannya ini? Colokin lagi. Nah, teman-teman. Oke, di sini kita cek tegangan 12 voltnya ada atau tidak ya. Nah, 12 voltnya ada teman-teman ya. Ukur 13 volt, gila. Benar saja. 13 volt. Oke. Oke, biarin aja. Di sini di tikon ini kayak seperti ada suara tik 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 seperti itu ya. Jadi ini seperti ada yang short gitu teman-teman.
Tapi shortnya di mana, kita selidiki atau kita cari dari awal ya, kita cari dari. Jadi untuk tegangan 12 volt di sini masih aman, masih ada. Coba di sini ada VGL teman-teman di sini. Nah, VGL-nya kosong teman-teman ya, main kosong. VGH di sini VGH. Nah, hati-hati ya. VGH-nya juga kosong teman-teman. Nah, ini ada 3,3, coba kita cek. 3,3 terukur 1 volt. Nah, coba kita di sini 13 volt nih FCC dari mainboard tadi ya. Nah, ini ada AVDD di sini teman-teman. AVDD juga tidak ada. Oke teman, coba kita nyalakan. Jadi kita nyalakan tanpa menggunakan panel ya. Maksudnya ini cukup kabel fleksibel ini kita copot saja. Nanti kita nyalain lagi. Kita cek tegangan di tikon apakah tanpa panel dia mau keluar ya. Nah, kita cabut dulu ya. Kita cabut dulu. Ini kita copot dulu ya. Jadi untuk tikon ini dia tidak maksudnya dia akan berfungsi ya, maksudnya tanpa panel pun dia akan mengeluarkan tegangan ya. Jadi ada tikon seperti Samsung apa ya, lupa saya, Samsung apa Panasonic, Samsung kalau tidak salah teman-teman. Jadi untuk tikon yang lainnya itu ada tikon yang dia itu menggunakan feedback dari panel. Jadi tikon ini akan bekerja atau akan mengeluarkan tegangan ketika mendapatkan beban dari panel teman-teman. Tapi untuk tikon ini tidak. Untuk tikon ini tanpa panel pun akan bekerja. Jadi kita coba cek apakah tikon ini masih baik-baik saja ya. Kita coba colokin lagi ya. Oke. Nah, kita colokin. Nah, kabel ini jangan dipasang dulu ya teman-teman. Nah, sekarang suara tik-tiknya sudah tidak ada teman-teman. Jadi suara tik-tiknya sudah tidak ada. Coba kita cek lagi dari awal ya. Cek tegangan 12 voltnya ada. Terukur 13 volt teman-teman di sini. Jadi untuk tegangan tikonnya ini sangat melonjak. Aturan 12 volt ya. Ini sampai 13,1. Mungkin kurang tahu ya. Coba kita cek tegangan VGL-nya dulu ya, untuk memastikan tikon ini normal gitu. Nah, di sini di sini VGL-nya normal. Terukur 5 volt atau 4,9 minus ya. Jadi minus. Jadi untuk tegangan VGL itu minus 5 volt sampai 12 volt teman-teman. Tergantung ukuran TV. Oke ya, di sini ada VGH. VGH coba kita cek VGH-nya ya. VGH terukur 27. Untuk VGH biasanya 24 sampai 30 volt teman-teman. Jadi ini 27 artinya normal ya. Jadi tergantung ukuran TV ya. Oke, di sini ada 3,3 tadi yang kita ukur 1 volt, di sini sudah normal 3,3. Nah, di sini juga ada apa ini ya? Pin tadi 13 volt ya. Nah, di sini ada AVDD yang drop tadi. Nah, sekarang normal. Sekarang 8,3. Oke teman-teman, jadi bisa dipastikan atau bisa diartikan bahwa tikon ini keadaan normal. Jadi untuk mesin ini power supply, mainboard dan tikon baik-baik saja atau bisa dibilang normal teman-teman. Dan untuk backlight-nya juga masih menyala ya, jadi backlight-nya normal. Oke, jadi sekarang permasalahannya adalah kerusakan pada layar LED ini teman-teman. Jadi rusaknya di mana? Kita belum tahu ya. Kita coba saya cek dulu kerusakan layarnya ini di mana. Ataukah ada komponen yang short di bagian papan PCB ini? Ini ada komponen seperti kapasitor ini biasanya yang sering short. Seperti video-video saya sebelumnya teman-teman yang sudah saya upload. Layarnya blank, backlight nyala, suara ada seperti ini ya, mirip banget. Ternyata masalahnya sepele, yaitu sebuah kapasitor yang short pada papan PCB di panel ini teman-teman. Apakah ini sama? Saya tidak tahu, belum saya cek. Coba saya cek dulu ya teman-teman. Oke,
Saya cek dulu kapasitor ini apakah ada yang short atau tidak, nanti saya video lagi teman-teman. Wah, ini teman-teman, ini ada off ya, ini ada cough seperti kebakar teman-teman ya, ini seperti kebakar ini. Waduh, ini nggak kelihatan, harusnya di zoom ini. Oke teman-teman, apakah bisa melihat ya? Coba ya. Nah teman-teman, nah oke, cukup jelas ya. Di situ ada jalur yang kelihatan banget nih teman-teman ya, jalur kelihatan banget seperti ada hitam, ada oranye ini ya yang nampak. Nah untuk sebelahnya ini tidak ada. Oke, coba kita samain dengan cough yang sebelah sini teman-teman. Nah untuk cough yang sebelah sini masih mulus ya, masih mulus, tidak ada yang nampak seperti tadi. Oke teman-teman, jadi bisa dibilang apa itu penyebabnya adalah cough ini ya, cough ini yang kebakar, atau ini ada arus pendek, mungkin ada short di sini ya. Oke teman-teman, mungkin saya akan mengakali gimana caranya biar ini tidak short. Harusnya ini maksudnya kerusakan ini sangat berat sekali teman-teman ya, kerusakan ini pada cough ini. Seharusnya cough ini harusnya diganti ya, kalau memang seharusnya diservis, harusnya diganti. Oke, jadi itu untuk mengganti cough ini tidak mudah sekali teman-teman. Jadi tidak semudah itulah untuk mengganti cough ini, harus punya alatnya yang disebut itu ya, bonding ya, bonding press panel untuk cough ini ya. Jadi saya tidak punya nih teman-teman, gimana caranya? Oke, saya akan mencari cara teman-teman, mudah-mudahan berhasil ya, TV-nya bisa menyala. Oke teman-teman, jadi ini terlihat apa ya, cough-nya itu lembab ini ya, seperti apa ya, short karena lembab, karena ada cairan mungkin ya teman-teman, entah tahu ya kenapa. Coba kita bersihin dulu, kita coba bersihin pakai thinner ya. Coba ini kita copot frame yang menyangga panelnya ini biar ini kelihatan ya. Kita coba copot dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya copot ini ya, casingnya ya, apa framenya di tutupnya itu. Nah bener-bener bener teman-teman, jadi di sini lembab banget, seperti ada air ya, seperti ada lendir gitu. Nah biasanya si pemilik TV ini dia punya melihara kucing dia. Biasanya ini sebuah kencing kucing teman-teman, rata-rata kencing kucing yang kencing di layar lalu dia turun ya. Karena untuk kencing kucing itu dia tidak bisa kering teman, jadi dia lembab terus, dia tidak bisa kering seperti air ya. Jadi ini masih ada lembab nih, ada airnya ini teman. Nah ini ada air, nah di sini ada air juga nih. Ini ada kayak air gitu ya, kayak ceceran gitu. Coba saya zoom, kelihatan. Nah coba saya colek ya. Tuh ya, coba saya ini ya, tuh kan berubah jadi coklat langsung kan. Ini air kencing kucing ini teman-teman ya. Nah kan coba jadi coklat, coba ini ya sebelah sini. Nah tuh kan, nah, ini banyak banget nih teman di sini ya. Nah, ini menyebabkan layarnya ini short ya, karena lembab, apa tuh, ini karena korosi ini. Nah banyak banget ya kencing-kencing. Oke teman-teman, jadi saya bersihin dulu ini ya, saya bersihin dulu dengan menggunakan thinner gloss teman-teman ya, dengan cotton bud. Habis itu kita keringin, nanti kita coba dengan kita solasi dulu ini ya. Habis dibersihin pakai thinner, terus kita solasi, baru kita nyalain nanti.
Waduh teman-teman, jadi parah banget ya. Jadi di sini jalur coffee-nya itu sudah ngelupas dan pada putus ya teman-teman. Nah ini pada putus di cotton bud ini ya, kecil-kecil banget. Jadi kemungkinan besar TV ini gagal teman-teman. Jadi udah terlalu parah ya. Jadi ini sangat kecil sekali jalur yang menempel di coffee ini ya, di fleksibel coffee ini. Dan karena lembab dia kan jalurnya itu kayak hanya tertutup sebuah cat gitu ya. Jadi ketika tutupnya itu udah ngelupas, jalurnya yang menempel ini dia ikut kelupas teman-teman ini ya, karena lembab. Dan ini udah pada putus banyak banget di sini ya nih. Jadi kemungkinan besar ini sudah tidak bisa di akalin lagi, maksudnya ya nggak bisa diakalin lagi. Mungkin bisa dengan mengganti coffee ini ya. Jadi coffee ini kita copot, terus kita ganti, mungkin kita ganti coffee-nya ini, mungkin bisa hidup kembali TV-nya. Tapi untuk bondingnya untuk menempelin di layar ini mungkin agak kesusahan ya. Bukan kesusahan ya, mungkin nggak ada ya alatnya. Oke teman-teman, jadi mungkin video ini gagal ya. Oke, jadi saya mohon maaf sekali. Mungkin jadi kalau misalnya seandainya tadi jalurnya itu tidak parah, tidak pada kelupas seperti ini, mungkin kita bersihin pakai thinner, airnya itu kita bersihin pakai thinner, kita keringin, lalu kita solasi depan belakang ini ya coffee-nya, mungkin bisa menyala lagi ya teman-teman, karena hanya short karena lembab air aja. Tapi di sini sudah parah sekali, jadi kemungkinan mohon maaf sekali teman-teman, jadi TV ini tidak bisa dilanjutkan. Oke, mungkin lain waktu saya akan membikin atau membeli alat bonding teman-teman ya. Nanti jadi nantikan saja video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, jadi mohon maaf sekali ya untuk video ini, mungkin cukup sampai di sini ya. Oke teman-teman, kalian yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini, mungkin bisa, jangan sampai ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Oke teman, doain saya bisa membeli alat bonding untuk bonding ini ya, mengganti coffee ini. Jadi untuk kerusakan nanti kemudian hari, kalau mengganti coffee saya bisa mengganti sendiri. Tapi untuk saat ini saya tidak bisa karena tidak ada alatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam besar, mantap. Oke teman-teman, jadi sebelum berakhir video ini saya akan mempertunjukkan kepada teman-teman ya, ini untuk coffee-nya ini yang kebakar atau yang lupas ya, yang lupas karena lembab. Nah ini saya kupas ya teman-teman, jadi seperti ini jelasnya ya, saya kupas dan saya ganjel dengan solasi ini ya, jadi seperti ini. Nah saya kupas terus saya ganjel dengan solasi kertas. Oke teman, jadi coba kita nyalakan apa TV-nya mau menyala. Setelah yang short kita kupas ya. Oke, kita colokin ini ya. Nah udah, nah oke teman, jadi TV-nya mau menyala ya. Nah TV-nya ada resternya teman-teman ya, cuma yang sebelah sini blank. Oke teman-teman, jadi nah di sini panas banget ini, mungkin masih ada yang short nih teman-teman. Oke, kita lanjut di videonya ya, coba kita oprek lagi. Oke, kita cabut dulu. Coba saya potong lagi di bagian atas ini teman-teman, saya potong aja ini, atau enggak kita kupas aja. Coba saya kupas di bagian atas ini, karena yang atas ini mungkin masih ada tegangan yang dari sini ya. Oke, coba kita kupas yang atas. Oke teman-teman, jadi ini udah ini udah hasil paling akhir ya. Jadi udah saya kupas, dia ini malah blank ya. Nah ya, udah saya kupas di bagian atas, masih tetap aja ini gambarnya cacat ya, tidak bisa. Oke teman, jadi kesimpulannya ini IC coff atau coffnya ini harus diganti ya teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini ya, tidak bisa dilanjutin, jadi mohon maaf. Oke, jadi kita sekedar sharing pengalaman aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.